Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfitra Zulfa Anida Yusuf dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Matematika dengan NPM 1703039 dengan dosen pembimbing Ibu Nurmitasari MPD. Video pembelajaran yang saya buat merupakan produk pada bidang pendidikan kuliah kerja nyata dari rumah dengan tema KKN berbasis produk karya pengabdian Universitas Muhammadiyah Pringsewu tahun 2020. Berikut merupakan video pembelajaran pada materi aritmatika sosial. Tujuan pembelajaran bab ini adalah yang pertama, menghitung harga pembelian, penjualan, untung, serta rugi. Yang kedua yaitu menghitung presentase untung ataupun rugi. Yang ketiga yaitu menghitung rabat atau yang sering disebut diskon. Yang keempat, menghitung bruto, tara, dan neto. Langsung saja kita bahas tentang aritmatika sosial. Pengertian aritmatika sosial. Aritmatika adalah suatu cabang matematika dalam ilmu ekonomi. Aritmatika sosial merupakan penggunaan uang dalam kehidupan sosial atau sehari-hari dalam tinjauan materi matematika. Dalam aktivitas seseorang setiap hari, pasti memerlukan adanya uang untuk memenuhi kebutuhannya, termasuk juga dalam bidang pemerintahan, sehingga uang menjadi penentu nilai dari suatu barang. Selanjutnya mengenai peta konsep dari aritmatika sosial. Dalam aritmatika sosial tentu terdapat nilai dari suatu barang. Nilai suatu barang akan mengakibatkan adanya pembelian serta penjualan. Dari kegiatan pembelian dan penjualan, tentu kita akan memperoleh untung ataupun rugi. Selain istilah-istilah tersebut, di dalam aritmatika sosial juga terdapat diskon, bruto, neto, dan tara. Menghitung harga pembelian, harga penjualan, untung, dan rugi. Yang pertama, harga pembelian adalah harga barang dari pabrik, grosir, atau tempat lainnya. Harga beli atau pembelian sering disebut modal. Yang kedua, harga penjualan atau jual adalah harga barang yang ditetapkan oleh pedagang kepada pembeli. Yang ketiga, juga terdapat istilah laba atau untung, adalah selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian jika harga penjualan lebih dari harga pembelian. Maka harga jualnya harus lebih besar dari harga pembelian. Maka laba dapat dihitung yaitu harga penjualan dikurangi dengan harga pembelian. Istilah keempat yaitu rugi. Rugi adalah selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian. Jadi, kita akan rugi jika harga penjualannya itu lebih sedikit daripada harga pembelian. Materi selanjutnya yaitu harga jual, harga beli, untung, rugi, dan impas atau sama rata. Ada 3 kemungkinan yang akan terjadi kepada penjual dan pembeli saat melakukan transaksi, yaitu kemungkinan pertama, penjual akan untung apabila harga jual lebih besar daripada harga beli. Maka
Besar keuntungan dapat dicari dengan HJ dikurangi dengan HB. HJ itu merupakan harga jual dan HB yaitu harga beli. Kemungkinan kedua yaitu penjual akan rugi apabila harga jual lebih kecil atau kurang dari harga beli. Jadi, besar kerugian dapat dicari dengan F sama dengan HB dikurangi HJ. HB yaitu harga beli dan HJ itu harga jual. Kemungkinan yang ketiga yaitu apabila penjual dan pembeli impas atau sama rata. Kemungkinan ini terjadi apabila harga jual dan harga beli sama besarnya, yaitu harga jual sama dengan harga beli. Materi yang selanjutnya yaitu menghitung persentase untung ataupun rugi. Persen artinya per 100. Persen ditulis dalam bentuk P dan tanda persen. Dengan P ini merupakan bilangan real. Dalam perdagangan, besar atau untung maupun rugi terhadap harga pembelian biasanya dinyatakan dalam bentuk persen. Rumusnya yaitu persentase untung sama dengan besarnya keuntungan dibagi dengan harga beli dikali dengan 100%. Maka kita akan memperoleh besar persentase untung. Yang selanjutnya yaitu persentase rugi dapat dicari dengan besarnya kerugian dibagi dengan harga beli dikali dengan 100%. Langkah-langkah menyelesaikan soal aritmatika sosial. Terdapat 3 langkah untuk menyelesaikan soal aritmatika sosial. Yang pertama, pahami pertanyaan pada soal. Yang ditanyakan berupa besarnya untung atau rugi atau besarnya persentase untung atau rugi. Langkah yang kedua yaitu hitung besar untung atau rugi. Besarnya untung dicari dengan harga jual dikurangi dengan harga beli, sedangkan besar rugi dicari dengan harga beli dikurangi harga jual. Apabila yang ditanyakan yaitu persentase untung atau rugi, maka gunakan rumus yang telah dipaparkan pada materi sebelumnya. Selanjutnya, contoh soal keuntungan dan kerugian. Contoh soal pertama, ibu membeli 1 lusin pensil dengan harga Rp20.000. Jika pensil tersebut dijual lagi oleh ibu dengan harga Rp2.000 per batang, maka persentase untungnya yang diperoleh ibu dari penjualan seluruh pensil adalah. Pembahasan. Diketahui harga beli 1 lusin pensil atau 12 batang sama dengan Rp20.000. Harga jual dari 1 batang pensil yaitu Rp2.000 karena terdapat 12 batang pensil dari 1 lusin, maka 2.000 dikali 12 sama dengan Rp24.000. Yang ditanyakan yaitu persentase untung. Penyelesaian. Langkah pertama yaitu mencari besar keuntungan. Besar keuntungan dapat dicari dengan harga jual dikurangi dengan harga beli. Karena besar harga jual yaitu Rp24.000, maka dikurangi harga beli yaitu Rp20.000. Maka besar keuntungan yaitu Rp4.000.
Langkah kedua yaitu mencari presentase untung. Presentase untung dapat dicari dengan besarnya untung dibagi dengan harga beli dikali dengan 100%. Maka besar untung Rp4.000 dibagi dengan harga beli Rp20.000 dikali 100%. 3 angka 0 dicoret dengan yang ini dengan yang ini, maka hasilnya yaitu 4 dibagi 2 dikali 10%, hasilnya yaitu 20%. Jadi presentase untung ibu dari penjualan pensil adalah 20%. Contoh soal kedua. Sebuah toko berjualan burung. 1 ekor burung seharga Rp300.000. Pak Rahmat membeli 10 ekor burung yang akan dijualnya lagi. Pak Rahmat menjual 1 ekor burung seharga Rp325.000. Dan ternyata dari 10 burung yang dibelinya, 2 ekor burung mati. Jelaskan dan hitung presentasi. Penyelesaian. Pembelian 1 ekor burung sebesar Rp300.000. Karena Pak Rahmat membeli sebanyak 10 ekor burung, maka 10 dikali Rp300.000 sama dengan Rp3 juta. Dari penjualan 1 ekor burung, Pak Rahmat memperoleh sebanyak Rp325.000. Karena Pak Rahmat membeli 10 ekor burung dan 2 ekor mati, maka 10 dikurang 2 sama dengan 8 ekor, sehingga apabila 8 ekor burung terjual habis, Pak Rahmat mendapat 8 dikali harga jual 1 ekor yaitu Rp325.000 sama dengan Rp2.600.000. Besar untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Harga jual yaitu Rp2.600.000 dikurangi harga beli Rp3 juta sama dengan minus Rp400.000. Karena minus, maka Pak Rahman mengalami kerugian. Maka besarnya rugi sama dengan harga beli dikurangi harga jual, yaitu Rp3 juta dikurangi Rp2.600.000 sama dengan Rp400.000. Besarnya presentase rugi dapat dicari dengan rugi dibagi harga beli dikali 100%. Besar kerugian yaitu Rp400.000 dibagi dengan harga beli Rp3 juta dikali dengan 100% sama dengan 13,33%. Jadi Pak Rahmat sudah tentu mengalami kerugian yaitu sebesar Rp400.000 atau sebanyak 13,33%. Selanjutnya yaitu materi mengenai bruto, neto, dan tara. Bruto dikenal dengan istilah berat kotor, neto dikenal dengan istilah berat bersih, sedangkan tara diartikan sebagai selisih antara bruto dan neto. Presentase neto dan tara yaitu presentase neto, persen neto sama dengan neto dibagi dengan bruto dikali dengan 100%. Sedangkan presentase tara yaitu persen tara sama dengan tara dibagi dengan bruto dikali dengan 100%. Selanjutnya mengenai diskon. Diskon juga dikenal dengan potongan harga. Besar diskon dapat dicari dengan D atau diskon sama dengan HK dikurangi dengan HB. HK merupakan harga kotor atau harga mula-mula sebelum diskon dan dikurangi dengan harga bersih. Harga bersih yaitu harga setelah terkena diskon. Presentase diskon dapat dicari dengan persen diskon sama dengan besarnya diskon dibagi dengan harga kotor dikali dengan 100%.
Contoh soal bruto, neto, tara, dan diskon. Contoh soal ketiga, seorang pedagang membeli satu kotak mangga dengan harga Rp150.000. Pada kotak tertulis bruto sama dengan 100 kg, tara sama dengan 2 kg. Jika pedagang tersebut menjual mangga dengan harga Rp2.000 tiap kilo, untung atau rugikah pedagang? Penyelesaian. Diketahui harga beli sama dengan Rp150.000. Neto sama dengan bruto dikurangi tara. Neto sama dengan 100 kg dikurangi 2 kg sama dengan 98 kg. Harga jual sama dengan 98 dikali Rp2.000 sama dengan Rp196.000. Besarnya untung dicari dengan harga jual dikurangi harga beli. Harga jual yaitu Rp196.000 dikurangi harga beli yaitu Rp150.000 sama dengan Rp46.000. Jadi, pedagang tersebut untung sebesar Rp46.000. Contoh soal keempat. Pak Ajit membeli sebuah televisi seharga Rp2.800.000. Tetapi karena Pak Ajit mendapat potongan harga, ia hanya membayar sebesar Rp2.240.000. Hitunglah persentase diskon. Penyelesaian. Diketahui harga kotor atau harga awal sebesar Rp2.800.000. Harga bersih atau uang yang dibayar Pak Ajit sebesar Rp2.240.000. Yang ditanyakan yaitu persentase diskon. Penyelesaian. Besarnya diskon dapat dicari dengan harga kotor dikurangi harga bersih. Harga kotor sebesar Rp2.800.000 dikurangi Rp2.240.000, yaitu besarnya diskon Rp560.000. Persen diskon yaitu sama dengan besarnya diskon dibagi dengan harga kotor dikali dengan 100%. Besar diskon yaitu Rp560.000 dibagi dengan harga kotor yaitu Rp2.800.000 dikali dengan 100% sama dengan 20%. Jadi, Pak Ajit mendapat potongan harga sebesar 20%. Sekian video pembelajaran mengenai materi aritmatika sosial yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.